Kan ada di sekolah di dekat Danau Toba itu, kalau mau ke sana dia tuh harus berlayar dulu naik sampan atau naik kapal untuk mencapai sekolahnya. Apa yang diwacanakan atau yang mau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi itu betul-betul sudah melalui kajian. Bapak udah ngelihat hasil kajian atau udah digambarkan hasil kajian itu? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gimana ya, mau mulai ya? Karena permasalahan ini kayaknya masih belum tuntas. Permasalahan itu tetap program unggulan katanya. 5 hari belajar di Provinsi Sumut. Kalau awalnya ini nggak banyak yang komen, sesudah kita berbicara kemarin dengan Kadis, ternyata komentar yang masuk ke redaksi masih ada aja. Dan kayaknya memang itu menjadi masalah karena pendidikan dan anak ini dua-duanya akan menentukan kedepannya Sumut ini bagaimana. Bersama kami sudah kita datangkan 2 orang pakar pendidikan. Ada yang dari pendidikan umum, Bang apa? Masrul Badri. Bang Masrul Badri. Ya. Dan ada juga dari pendidikan berbasiskan agama. Dengan Bang apa? Jamil, Pak. Rahmat Jamil. Rahmat Jamil. Jadi dua-dua ini kompeten sekali di bidangnya, bidang pendidikan. Bang Masrul ini bertahun-tahun mengelola dunia pendidikan di Kota Medan. Tentunya nggak sedikit yang dia pahami. Bahkan juga masalah 5 hari sekolah itu juga udah pernah dialami Bang Masrul. Kalau Bang Jamil mungkin tidak ya, karena lain induknya. Lain induknya. Nah, karena kalau Bang Masrul induknya langsung dengan Diknas atau Dikbud atau apalah namanya, karena berganti-ganti kadang agak bingung kita, masyarakat juga bingung gitu kan. Kalau Bang Jamil dia langsung dengan Kementerian Agama. Nah, dua-dua ini akan kena dampak dari kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Kalau Bang Masrul lihat dengan pengalaman yang ada, logis atau tidak seorang anak dibebani dengan 40 jam seminggu? Kita mulai dari situ. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya disclaimer dulu. Boleh disclaimer, Pak Ten. Saya pensiunan ASN terakhir di Dinas Pendidikan Kota Medan. Sekarang saya pakai baju batik ini. Baju batik Badan Musyawarah Perguruan Swasta Sumatera Utara. Oh, berarti juga yang langsung terdampak ini kalau kayak gini. Jadi disclaimernya, saya dalam kapasitas berbicara atas nama Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Oke, kita terima itu, Pak. Ya. Kebetulan ketua umum kami Pak Subandi, karena ada kegiatan lain tidak berkesempatan untuk hadir di kegiatan ini. Oke, mantap. Sekretaris umum kami juga tidak ada kegiatan lain juga tidak berkesempatan. Jadi beliau mendelegasikan untuk hadir di podcast hari ini saya. Oke. Kemudian sesuai dengan pertanyaan Abang tadi, logik nggak kalau anak dibebankan 40 menit? 40 jam per pekan. 40 jam per pekan. Saya tidak berbicara logik atau tidak logik. Oke. Kalaupun tetap 40 jam per pekan, sebenarnya itu diurai dari kurikulum. Oke. Kalau pakai kurikulum Merdeka, diurai dari capaian pembelajaran. Oke. Mungkin Pak Jamil paham kali itu dari kurikulum Merdeka. Diurai dari capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran itu akan ketemu jumlah jamnya, udah diatur jumlah jamnya. Oke. Jumlah jamnya, kalau jumlah jamnya 40 jam, 40 jam itulah yang mau dipergunakan untuk pembelajaran Selama sepekan. selama sepekan. Pembelajarannya apa? Mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Oke, berarti yang sesuai dengan
preambul kita ya. Iya, mendapatkan manusia yang cerdas, berkompetensi, dan jangan lupa tujuan keduanya mempunyai kepribadian, mempunyai sikap yang sesuai dengan jati diri bangsa. Berarti sesuai dengan Pancasila katanya. Iya, kalau jati diri bangsa kita kan Pancasila. Betul. Jadi kalau dia menumbuhkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, itu akan dimuat di dalam kurikulum. Karena dua tujuannya harus kita bawa, harus kita gendong dalam kurikulum untuk mencapai 40 jam tadi. anak yang kita inginkan. Dalam hitungannya ternyata 40 jam. Oke. Nah, 40 jam itulah yang didistribusikan selama ini dalam 6 hari belajar. Oke. Kan itu persoalannya. Sekarang muncul sebuah program baru atau wacana atau apa namanya. Ada program ini karena dia bilang kemarin dilaksanakan mulai awal tahun ajaran ini. Program akan digendong dalam 5 hari. Oke. Nah, persoalannya bagi saya, apakah ini bisa berkualitas terlaksana? kalau kita gendong dalam 5 hari? Oke. Soalnya Barangkali. 40 jam 6 hari aja kita masih lihat yang seperti abang tadi ceritakan mempunyai jati diri bangsa. Ya kan? Kalau kita lihat 3 tahun terakhir, nggak usah kita agak panjang ya, 3 tahun terakhir aja, jati diri bangsa di anak didik SMA maupun tingkat dia itu mungkin jauh. Kenapa? Buktinya masih ada tawuran, masih ada geng tertentu dan segala macam. Itu di sistem pendidikan nasional kita. Kita coba tanya Bang Jamil. Ya. Nah, kalau di sistem pendidikan Bang Jamil macam mana pula? Sebelumnya saya kenalkan, ya, saya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Al-Jamiatul Wasdiyah Sumatera Utara, ya, hadir di sini terkait juga posisi saya sebagai Koordinator Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Sumatera Utara, di mana kami itu memiliki 2 model sekolah. Pertama adalah madrasah, yang mau madrasah itu berinduk ke Kementerian Agama. Selanjutnya yang kedua adalah sekolah, yang mana itu berinduk ke Dinas Pendidikan. Oh, ada juga rupanya. Ada Dinas Pendidikan. Nah, jadi jika kita perhatikan ya terkait dengan bagaimana sebenarnya proses untuk membentuk ya jati diri bangsa tadi, bahwa sesungguhnya pendidikan ini kan bukan hanya sekedar transfer of knowledge, kan begitu ya. Bukan hanya sekedar aspek pengetahuannya, aspek kognitifnya, tapi juga ada kaitan dengan aspek psikomotorik, keterampilan, dan aspek afektif sikap. Nah, kalau kita menyikapi program yang akan dilaksanakan 5 hari, kami tidak membantah untuk tetap dilaksanakan, silakan. Tapi juga melihat situasi dan kondisi. Kalau bisa bersifat opsional bagi madrasah atau sekolah yang siap untuk melaksanakan, silakan. Namun bagi sekolah ya yang belum siap untuk melaksanakan, itu juga harus dipertimbangkan. Ada beberapa pertimbangan mungkin kami mengatakan opsi. Yang pertama adalah aspek yuridis. Secara yuridis sesuai dengan perundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 tentang jam guru, ya, tentang jam pegawai, bahwa sebenarnya sekolah itu juga diberi opsi, ada yang 5 dan ada yang 6. Tinggal nanti pihak pengurus daerah lah yang menerjemahkan itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua adalah aspek psikologis. Jadi kalau seandainya sekolah 5 hari itu, ya ada plusnya apa, libur di hari Sabtu. Nah, minusnya juga ada. Contohnya misalnya siswa itu terlalu capek kalau pulang jam sekian sampai pulang jam 4 atau pulang jam 5. Jadi misalnya ini sebagai contoh kasus. Misalnya ada 46 JP. Jam pelajaran itu dimaksud bukan jam biasa, tapi jam pelajaran itu misalnya kalau untuk tingkat SMA atau aliyah itu 45 menit. Berarti 1 JP sama dengan 45 menit. Misalnya dia 46 JP selama seminggu, itu dibagilah. Jadi rata-rata itu dia masuk sekitar 8 JP kalau dia 46. Nah, kalau dia normal sampai 6 hari. Namun kalau dia 5 hari, mau tidak mau bertambah 2 JP tiap hari. Jadi yang 8 tadi jadi 10. Nah, kecuali hari Jumat.
Itu pun kadang-kadang ya jam pulangnya pun agak dekat-dekat dengan apa ya, kecuali itu. Nah, jadi ketika ini diporsir terus, itu akan membosankan. Sementara pembelajaran itu pada hakikatnya adalah bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi yang paling penting bagaimana terjadi change of behavior, terjadi perubahan tingkah laku. Jadi itu sebenarnya inti daripada pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya hanya sekedar mengharapkan sampai sore itu pengetahuannya, tentu akan timbul kelelahan. Kecuali misalnya selama seminggu itu dia pun pulang sore bisa, tapi eskul diberikan. Kalau misalnya diberikan itu sampai jam 5, itu secara psikologi udah nggak bisa lagi siswa itu belajar dengan efektif. Itu yang pertimbangan psikologinya. Selanjutnya pertimbangan sosiologis. Secara sosiologis, kata pepatah ya, lain gubuk, lain ikannya. Ya. Ini Sumatera Utara memiliki berbagai macam ya suku, ya, memiliki berbagai macam agama. Tentu karakternya berbeda dengan Jawa, berbeda dengan Kalimantan. Ini juga menjadi pertimbangan kita, ya, bahwa orang-orang Sumut ini, mohon maaf, ada potensinya, terutama anak-anak remaja, potensi untuk mengarah ke tindakan yang mungkin ya kurang kita yang kurang kita harapkan. Jadi untuk mengantisipasi itu ya memang kalau kita buatlah hari Sabtu tidak sekolah sama sekali, digembok sekolahnya itu, kecuali hari Sabtu itu masih sekolah, ya, maka itu akan muncul kerawanan. Misalnya geng motor, misalnya mereka tawuran atau main game yang lain sebagainya. Seperti itulah pertimbangan. Diharapkan justru hari Sabtu itu malah dekat dengan keluarga katanya. Iya. Tapi kalau menurut gambaran Bang Jamil tadi, aku ngelihat memang kondisi keluarga di kawasan kita, daerah kita, belum seperti yang diharapkan oleh program ini, sehingga anak bisa duduk di rumah dan berhandai-handai dengan keluarga, gitu kan? Itu yang abang gambarkan kan, yang bahwa nggak efektif tetap. Ya. Tapi kondisi itu sebetulnya digambarkan oleh pemerintah provinsi kemarin kita ngobrol, bisa diatasi. Tetap ada way out-nya. Cuman ada beberapa telepon yang masuk ke saya, karena dia lihat saya ngomong, itu kan dianggapnya sama pemerintah semua keluarga sama seperti keluarga di Medan, ya, dan sama dengan seperti keluarga PNS, ASN yang punya penghasilan tetap rata, samalah, nggak punya hambatan sama sekali. Sementara kalau kita lihat di daerah lain, mungkin di pinggiran Medannya ya nggak usah jauh-jauh kita lihat, bahwa anak juga bagian dari usaha keluarga dengan kata membantu orang tua. Kalau tadi dia pulang jam 2, jam 3 dia udah mulai bantu, ya kan? Berarti isi waktunya bermanfaat. Kalau dia pulang jam 4, jam berapa dia mau membantu? Ini yang telepon masuk itu. Nah, hal-hal seperti ini menurut pengalaman Bapak sebagai masyarakat pendidikan ada, dan ya udah pasti ada, Pak. Makanya sebenarnya saya berharap apa yang diwacanakan atau yang mau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi itu betul-betul sudah melalui kajian. Bapak udah melihat hasil kajian atau udah digambarkan hasil kajian itu? Saya tidak melihat ada kajian yang mendalam gitu ya kan. Maksud saya seperti yang Abang sampaikan barusan. Apakah semua anak itu akan handai-handai berinteraksi aktif dengan orang tuanya dari Sabtu karena orang tuanya sangat memandai dalam tanda petik. Ya. Ternyata kan tidak. Setelah teleponnya masuk sama Abang, ternyata sangat banyak sekali mereka justru yang membutuhkan waktu untuk menopang kehidupan keluarganya gitu. Jadi kan berarti kita nggak, dasar pemikiran akan membuat mereka lebih banyak waktu dan keluarganya berhandai-handai bercanda kan nggak muncul kan? Ya. Itu yang kita harapkan. Saya sambungkan dengan Pak Jamil lagi, aspek psikologinya.
udah dikaji ke aspek psikologinya melalui ahli psikologi. Betulkah anak yang belajar 6 hari sampai sore itu tidak ada masalah? Jangan-jangan justru punya problem, daya pikirnya makin lama makin turun. Oke. Ini kan perlu kajian. Nah, saya berharap ini udah kajian dari Ya, provinsi ini. kita berharap kajian itu holistik ya. Iya, satu. Yang kedua, saya mau mengatakan lagi, ini saya sangat concern mengatakan ini. Bahwasanya kalau kita lihat sebuah penelitian dari Thomas J. Stanley itu, ternyata orang yang berhasil dalam hidupnya itu orang bukan yang berhasil dalam transfer knowledge. Sebagian. Enggak, yang menentukan dia berhasil itu belum tentu transfer knowledge-nya, tapi yang lebih menentukannya bagaimana soft skill-nya. Oh, Soft skill justru yang menentukan dia berhasil. Soft skill itu, kalau kita lihat urutan 1 sampai 10 ranking keberhasilan dari penelitian itu, semuanya soft skill. Soft skill itu dari mana diperoleh? Bukan dari intrakurikuler. Tapi kita peroleh dari pendidikan karakter. Ini yang dicemaskan oleh Pak Jamil. Saya sebagai orang BMPS agak cemas juga. Teman-teman yang punya sekolah, BMPS ini Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Ya. Tempat kami bermusyawarah di perguruan swasta. Perguruan swasta itu BMPS itu mewadahi beberapa perguruan swasta yaitu organisasi induk seperti Al-Wasliyah, Muhammadiyah, owner lah ya. ya owner sekolah Muhammadiyah, terus apa satu lagi yang Pak sama Pak Asrul, NU, Ma'arif, NU, kan gitu. Itu ada taman siswanya, itu yang di bawah kita, yang semuanya pemilik sekolah. Pemilik sekolah mereka galau. Kita Galaunya kenapa? Ini berdiskusi. Galaunya begini. Sekolah-sekolah swasta yang barusan saya sebutkan tadi, itu selama ini sangat concern sekali untuk membangun karakter. Karena mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter bagi anak-anak. Betul. Jadi jumlah jam pendidikan karakter itu sangat banyak diberikan untuk mendapatkan anak-anak yang punya karakter kuat gitu. Nggak, betul. Aku menarik. Aku takutnya justru anak dengan 5 hari sekolah, anak-anak bisa melakukannya. Nah, betul. Tapi dia hanya jadi robot dari program. Ya, saya lanjut ke sedikit dulu Bang, izin. Jadi selama ini teman-teman di sekolah ini sudah memberikan pendidikan karakter yang sangat kuat sekali gitu. Dengan belajar 6 hari Sabtu mereka lebih fokus membangun karakter gitu. Makanya karakternya dalam tanda petik mungkin sangat bagus dibanding orang yang tidak melakukan itu gitu. Relatif lebih bagus daripada yang di luar BMPS ya. Nah sekarang perguruan swasta ini itu akan dipotong dari 5 hari. Ini yang membuat teman-teman di sekolah jadi merasa macam mana kami mau menanamkan pendidikan karakter penting. Tetapi kemarin waktu kami bicara dengan Dinas Pendidikan, itu kan bisa dibagikan di jam pelajaran di les harian. Ya kan? Sehingga itu terpenuhi karena jamnya tidak ada yang dikurangi. Saya coba telah dari aspek kurikulum. Tadi Pak Jamil udah bilang kan. 10 JP jadinya kalau 5 hari. 45 menit kali 110 JP, 450 menit bagi 60. 45 bagi 60, 8 kali 6, 48, kan hampir 8 jam. Ya kalau kita lihat memang dari jam 7.15 sampai jam 4. Itulah Pak. Jadi otomatis selama ini hari Sabtu dipakai untuk ekstrakurikuler oleh teman-teman meningkatkan soft skill-nya tadi. Soft skill tadi. Sekarang terdistribusinya nggak merata. Anak-anak udah lelah, anak-anak udah capek. Dari aspek psikologi tadi. Jadi harapannya apa? Ya kami tidak dalam posisi untuk menganulir kebijakan ini. Kita nggak menganulir, cuma kita membuat pengertian yang lebih baik. Yang kami harapkan dari perguruan swasta, tolong buka gembok hari Sabtu untuk kami. Biar kami bisa memperkuat pendidikan karakter. Biar anak-anak kita latih 8 jam sehari pun nggak apa-apa, kan? Tetapi yang untuk life skill, soft skill-nya diisi di hari Sabtu. Hari Sabtu, itu yang kita mau. Itu menarik sih. Itu kan hal yang masih bisa dinegosiasikan dengan pembuat kebijakan. Tapi bagi sekolah swasta, apalagi yang memberatkan seandainya
kalian rasakan. Seandainya kalian rasakan, gitu kan? Karena ini udah wajib. Ya, yang kami rasakan gitu, wajib. Macam mana ya, namanya pemerintah kita. Nggak mungkin juga kita dalam tanda kutip mau tidak setuju dengan pemerintah kan gitu kan. Apalagi udah melalui keputusan-keputusan. Yang permohonan kami, berikan kami rongga untuk hari Sabtu itulah buka gemboknya sehingga kami bisa tetap melaksanakan penguatan pendidikan karakter yang telah bertahun-tahun dilaksanakan oleh teman-teman sekolah swasta. Yang bertahun-tahun ini aja masih berat ya. Ya. Hasilnya juga kita masih rasakan masih kurang. Iya, gitu. Itu aja yang kami mau dari perguruan swasta, cuman itu aja. Tapi kalau ya itu kan yang basisnya Dinas Pendidikan ya, Bang. Kalau yang basisnya Kanwil? Ya, jadi begini, kan sekolah kami di apa ini, di Alwastia, yaitu kan kalau sekolah umum seperti SMP, SMA memang dasarnya kan ke Dinas Pendidikan. Masuk yang tadi. Oke, itu masuklah tadi. Selanjutnya kalau dia madrasah, nah apalagi rata-rata kami di Alwaslia itu hampir boleh dikatakan 80% madrasah. 80% itu sekolah agama. Nah, apalagi madrasah itu tidak hanya belajar umum tapi belajar agama seperti Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI dan bahasa Arab. Ditambah lagi muatan-muatan lokal, kealwastiahan, nahu, sorof, fikih, usul fikih dan sebagainya, yang mana itu merupakan ciri daripada organisasi gitu ya, penekanannya ke situ. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Pak Mas Rul tadi bahwa penanaman karakter itu tidak hanya dalam konteks pembelajaran, tapi dia harus melalui eskul, melalui pembiasaan sekolah. Kalau kami ada Alwaslia, memang itu dibiasakan pagi datang mereka salam. Dan itu memang kurikulumnya khas ya. Itu khas kita tekankan karena selama ini kan kita sadari bahwa kurikulum itu cenderung hanya aspek pengetahuan. Ya. Jadi untuk menanamkan aspek sikap itu, misalnya ada sholat duha, itu kan supaya dia supaya dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya kan gitu. Ketika dia nanti masuk ke salam dulu, udah gitu baca Quran lagi. Nah, itu yang memang kami tanamkan. Tapi kalau seandainya nanti sampai hanya 5 hari, bagaimana kami menanamkan tuh, mana waktunya lagi kesempatan untuk itu? Kan itu yang jadi persoalan. Dan itu memang pakem dan tak bisa disesuaikan lagi dengan kebijakan yang sudah agak sulit. Pertama, kalau untuk yang sekolah agama lah ya, madrasah itu sulitnya mata pelajaran bertambah. Oke. Udah gitu yang kedua ditambah lagi muatan lokal. Oke. Yang ketiga di mana lagi mau penanaman karakternya. Sementara waktu dari kosong potong. Oke lah, kita bilang dari jam 7 sampai jam 12 45 menit kita buat normal. Jam 12 ke atas kita kurangi 30. Sementara standar nasional dalam proses pembelajaran itu apabila dia tingkat SMA itu 40 menit, tingkat SMP itu 40 menit, kan begitu ya. Jadi kalau kita kurangi lagi, nanti kan terjadi diskriminasi antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Misal seni budaya, dapat pula dia itu bukan 45 menit, tapi 30 menit setelah jam 12 ke atas. Nah, jadi kita tidak juga mau seperti itu. Kita tetap pembelajaran itu betul-betul berjalan dengan baik. Memang ada di luar Sumatera ya, yang apakah di Pulau Jawa, di pulau yang lain gitu, memang dia menerapkan 5 hari. Nah, tapi itu pun ya itu tadi kebanyakan dipotong Pak JP-nya. Kita nggak mau seperti itu. Kita apalagi menanamkan pendidikan karakter seperti katakan tadi, tidak hanya cukup dalam proses pembelajaran, kegiatan eskul itu juga penting, dan pembiasaan yang dilakukan oleh pihak sekolah itu sangat penting. Dan itu dijalankan sesuai dengan silabus yang ada di setiap mata pelajaran ya. Iya, kita ada dan itu kurikulum. sesuai dengan aturan yang diberikan. Iya. Itu di yang pendidikan agama. Iya. Kalau di pendidikan umumnya sama. Jadi di pendidikan umumnya juga penanaman karakter. Apalagi di pendidikan umum kita perkuat. Mungkin kalau di pendidikan agama kan memang sudah ada mata pelajaran agama yang menanamkan nilai itu. Di pendidikan umum, ya misalnya di SMP, SMA itu memang harus ditanamkan paling tidak yang sifatnya praktis. Amalan-amalan praktis. Jadi kalau ini kita hilangkan, kapan lagi mereka itu mengenal
Islam itu, mengenal agamanya, kan begitu. Intinya tetap dalam rangka Pendidikan dalam konteks karakter. membangun karakter. Mendidikan karakter. Arahnya ke situ. Tapi aku mau bawa sedikit agak keluar dari konteks yang kita hadapi. Kira-kira bisa nggak kita melakukan pendekatan pembangunan karakter tadi di dalam jam yang tersedia? 5 hari. Dalam 5 hari jam tersedia dengan pola yang agak mix ya. Seperti kebetulan saya pernah lihat di beberapa tempat pendidikan yang ada dimasukkan semua. Matematik pun ada pendekatan sosial kultur yang dibangun. Jadi di mix ke sana. Oke. Bisa dikejar nggak itu, Bang? Diintegrasikan ke dalam mata pelajaran semua. Iya. Bisa saja. Tapi itu tetap harus melalui kajian kita. Sejauh mana kuatnya. Kan udah melalui kajian-kajian, makanya sekarang dicoba memisahkan mata pelajaran yang bersifatnya membangun kompetensi dan kemampuan anak. Iya, itu dia sebetulnya. Dicoba dipisahkan sedikit waktunya untuk pembangunan karakter karena begitu pentingnya karakter. Ya. Jadi kalau adalah anak yang nilainya luar biasa bagusnya, tapi dia tidak jujur. Oke. Apa artinya dia di lapangan kerja? Ya. Mungkin coba kalau abang menerima pekerja-pekerja yang tidak jujur, penanam yang tidak jujur, mungkin dalam waktu 1 bulan aja udah diresign ya kan? Jadi begitu pentingnya. Jadi kejujuran-kejujuran itu tidak bisa diintegrasikan dalam bentuk-bentuk yang seperti tadi gitu. Ya. Harus betul-betul dibangun. Nah, sekolah Islam ini lebih kuat lagi nilai-nilai keislaman, kejujuran ditanamkan di situ. Tapi kalau di mix misalnya ke dalam pembelajaran, itu malah akan lebih mendarah daging mungkin. Karena kejujuran itu ada dalam matematik, bahkan ada dalam biologi, bahkan ada dalam segala macam. Cuman kan mungkin seperti itu kita belum mengkajinya bagaimana menduduk. Dan guru-guru kita juga belum terbiasa. Untuk mendudukkan itu di kelas. Konsep barunya kayak gitu kan. Nah, kalau itu bisa dikejar. Apapun sebetulnya kan kita dikasih ini dan dikasih hati sehingga kita bisa memixkan semua permasalahan. Cuman dalam waktu singkat bisa nggak, Pak? Nah, itu jadi persoalan, Pak. Jadi begini, itu kan dalam proses pembelajaran kan ada 3 itu langkah-langkah pembelajaran. Mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kalau kita mengajar. Nah, anggaplah pendahuluan itu udah masuk memotivasi. Itu kan sikap ya. Memotivasi, memberikan penekanan-penekanan. Dalam kegiatan intinya nanti dalam pembelajaran itu oke lah, mungkin melalui diskusi, simulasi kita bisa bangun karakter mereka. Cuma selama ini pengalaman kita kalau dilihat lebih cenderung aspek kognitifnya ketimbang aspek afektif. Maka aspek afektif ini, sikap ini juga harus didukung dengan pembiasaan-pembiasaan yang lain. Misalnya tata tertibnya harus dikuatkan, pembinaan karakternya. Jadi kalau misalnya dia melanggar tata tertib, ya ada aturan, ada poin, ya berikan sanksi. Itu kan juga termasuk membangun kejujuran, membangun kedisiplinan. Selanjutnya bagaimana dia itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dibuat. Itu kan semua karakter. Karakter ini ada yang disampaikan, tapi lebih tepat dia kepada yang tidak perlu disampaikan, tapi merasuk dalam jiwa dia. Itulah namanya hidden kurikulum yang tersembunyi. Nah, itu menarik. Kalau sampai begitu, itu bisa sih. Kalau kita bilang itu segala sesuatu bisa lah dikondisikan. Orang punya otak kita. Cuman jadi masalah, guru terganggu nggak? Penghasilan terganggu nggak? Ini kan menambah kompleksnya permasalahan kita, dan mungkin dari kawan-kawan pendidikan itu lebih terasa. Kami hanya bisa melihat. Ini dari swasta nih dulu aku tanya. Gurunya, honornya, gajinya, dan segala macamnya. Ya, ternyata memang terlalu banyak aspek yang harus kita lihat ya. Iya. Pendidikan karakter bukan hanya kejujuran. Satu dulu saya bawa ke sana balik. Boleh, itu karena itu dasarnya. Itu saya ngotot di situ. Ada di situ bagaimana membangun kolaborasi. Bagaimana membangun sikap saling menghargai. Itu kan nggak bisa dibangun asal-asalan gitu.
kita integrasikan tadi, bagaimana dia membangun kolaborasi, saling menghargai. Kalaupun kita lakukan di dalam pembelajaran mungkin agak tipis sekali, tidak kuat dia. Porsinya agak kurang. Tidak kuat, porsinya kuat. Jadi tak mau harus kita cari cara lain. Maka cara lainnya mungkin dengan berbasis proyek. Ya, Dengan berbasis proyek itu mereka akan berkolaborasi, saling menghargai, mampu berdiskusi. Tapi nanti nggak sesuai dengan silabus yang dibikin pemerintah. Bisa sesuai, kan boleh berbasis proyek tanamkan karakter. Oh boleh? Boleh. Oh yang merdeka ya? Jadi ingin saya tambahkan sedikit yang sampaikan tadi, memang ada namanya penguatan profil pelajar Pancasila P3. Kalau di madrasah namanya P5, profil penguatan Pancasila dan rahmatan lil alamin. Itu bisa berbasis proyek. Cuman kan itu dalam rangka membangun karakter, bukan membangun disiplin keilmuan. Walaupun dia nanti, walaupun dia gurunya berkolaborasi lintas. Nah, hal itu juga menjadi kendala. Bisa nggak guru kita berkolaborasi untuk Kapan lagi waktunya? Jawab pertanyaan abang tadi dulu. Iya. Yuk, mari kita lihat berapa honor guru swasta per jam pelajaran. Kita ambil contoh Al-Wasliyah 1. Oke. Berapa Bang? Ya begitulah, kadang-kadang kalau paling tinggi pun udah 30, udah lumayan lah itu kan. 30.000 per jam. Oke, katakan 30, katakanlah 50.000 per jam. Kalau mereka ngajar seminggu 20 JP aja, kalau 50.000, 600. kalau 50.000 20 jam dia ngajar, kan 1 juta. Dia terima 1 juta kalau 50, kalau 30 baru 600 sepekan. Ya, itu sepekan, tapi itu kan dibayarnya setiap bulan itu, walaupun dia ngajar sepekan. Hitungannya pekan ya. Nah, berarti dia cuma dapat kalau 30 dapat 600, kalau 50 dapat 1 juta. Menurut abang cukup nggak zaman sekarang dengan uang 1 juta untuk biaya hidup? Kan tidak. Kalau kita ongkos jalan aja lah. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh makan. Ongkos jalan sekali jalan. Sekarang naik bus listrik 5.000. Udah. 10.000 sehari. Tambah ojeknya ke rumah dari Anggaplah dia rajin berjalan kaki. Ya. 10.000 udah 300.000. Udah separuh dipotong ongkos. Jadi kita tarik gambarannya bahwasanya ternyata guru-guru swasta seperti Pak Jamil pernah ungkapkan ke kita, mereka juga sore hari menambah penghasilannya, Bang. Dengan cara lain. Ternyata sisi lain yang harus kita lihat. Yang harus dilihat. Bagaimana nambah penghasilannya? Mungkin dia juga ngajar di sekolah lain. Setelah habis di sekolah kita, dia nambah sekolah lain untuk nambah penghasilannya. Itu kalau masih ada sekolah yang yang masih kurang jam pelajaran sesuai dengan mereka. Tapi nggak mungkin lagi karena udah semua sekolah ada. Ya, kalau 5 hari nggak mungkin lagi mereka ke sana. Kalau sekarang, kalau sampai jam 2 masih bisa dia ke sekolah lain, ngajar di madrasah. Karena ada sekolah sore. Iya. Dengan sekarang nggak ada sekolah sore yang bisa. Jadi otomatis ini mereka pasti terganggu. Kan pertanyaan abang gitu tadi, mereka pasti terganggu. Bahkan Pak Jamil pernah bercerita, kami koyok-koyok, bahkan ada mereka tuh nambah penghasilannya dengan narik ojol kan Pak ya. Iya. Jadi sekarang jam mereka jadi berkurang gitu untuk melakukan itu gitu. Ya. Nah, jadi ada hal-hal lain yang barangkali yang terlupa kita untuk melihatnya sisi-sisi lain. Itu kalau segala sesuatu dalam keadaan normal, 5 hari ini bisa kita kejar kan. Syaratnya semua normal. Kehidupan keluarga normal. Ya. Dan anak-anak juga tidak punya beban untuk bantu orang tua dan segala macam. It's okay. Orang tua hari Sabtu tidak bekerja lagi semua karena penghasilannya udah cukup, bisa bersenda gurau dengan anak-anaknya. Nah, kalau semua anak-anak di Sumut, orang tua di Sumut ini penghasilan udah cukup, hari Sabtu mereka bisa pergi raun-raun sama kita anak-anaknya. Narbukan ke Brastagi. Iya, raun ke Brastagi. Tapi ternyata kan abang tadi dari awal tadi bilang tidak. Telepon yang masuk tidak semua mereka. Ya, aku di situ terganggunya memang bahwa kebijakan itu bisa saja tidak bijak bagi orang lain. Dan itu sangat bijak malah bagi orang tertentu. Pak, saya tambahkan sedikit. Jadi kadang-kadang ketika kita bicara desain and design itu ada perbedaan. Jadi harapan itu ternyata tidak bisa juga kita kaitkan dengan konteks satu kenyataan yang lain kan begitu. Misalnya seperti tadi bahwa harapan kita berkumpul dengan keluarga itu bagus terjadi dialog bagus sekali. Aku senang ketika kita mendengarkannya itu, alhamdulillah sejuknya lah itu hati awak gitu. Persoalannya adalah ketika kita masuk ke dalam tataran Sumatera Utara, apakah alasan tersebut realistik untuk Sumut? Itu saja kalau menurut saya. Nah, bahkan
kalau khusus untuk Sumatera Utara ini, kita mengkhawatirkan di hari Sabtu kalau tidak kita sekolahkan. Anggaplah mungkin pembelajaran bisa kita setel 5 hari full, tapi untuk paling tidak pembinaan karakter, eskul dan sebagainya di hari Sabtu itulah. Sekolah jangan digembok. Itu aja. Kalau memang mau diitukan. Itu jadi masalah utama. Itu menjadi masalah utama. Itu ya. Jadi di situ Pak. Jadi tidak ada tujuan itu bagus, tapi apakah realistis atau tidak? Itu aja jadi persoalannya. Dan tolok ukurnya harus sama ya Pak? Maksud tolak ukurnya? Iya. Nah ini kan kalau kita bicara tadi termasuk yang telepon saya kan tolak ukur itu belum sama ketika kajiannya dibuat mungkin. Ini jadi masalah nggak kira-kira bagi kalian para pendidik ini? Ketika masyarakat yang tidak setara ini didudukkan dengan kebijakan 5 hari belajar ini. Didudukkan dengan cara yang sama. Orang yang tidak sama didudukkan dengan cara yang tidak sama. Ya kan logikanya kan nggak masuk Bang. Orang yang tidak sama didudukkan dalam bentuk yang sama. Iya. Ada yang kakinya sakit, kita paksa duduk untuk bersila. Berarti kondisinya belum bijak. Belum. Jadi saya berharap, oke lah, mungkin bisa dalam konteks uji coba dulu, nanti kita evaluasi. Jadi intinya kami perguruan swasta, kami sangat ingin memberikan penguatan karakter kepada anak-anak di sekolah swasta di Sumatera Utara dengan jumlah waktu yang cukup. Ya, jangan swasta ini malah jadi alibi nanti. Artinya kami ingin tetap melaksanakan penguatan karakter anak-anak di sekolah swasta kami ini dengan jumlah jam yang cukup. Selama ini kan kadang-kadang ada pikiran kurang tepat, kalau aku bilang pikiran kurang tepat dari masyarakat. Anak-anak yang gagal atau anak-anak yang kurang karakternya itu dari swasta katanya. Karena banyakan dari kalangan yang terpilih, kalau aku bilang malah nggak masuk pilihan atau nggak tahu. Sehingga banyak anak swasta yang punya karakter berlebih. Nah, kalau ini diterapkan makin jadi nggak karakter berlebihnya itu? Karakter berlebih Negatif. Dan saya tidak melihat data itu. Abang bisa ngelihat kalau ternyata yang karakter berlebih itu anak dari perguruan swasta aja kah? Atau anak dari negeri kah? Ya, kan ini alibi orang ini. Ya, artinya itu kan belum bisa kita buktikan. Tapi yang jelas semalam ada koyok-koyok dari teman-teman sekolah swasta ini, ya Pak Jamil. Anak yang karakternya paling jelek di Al-Wasliyah mungkin paling baik di sekolah lain. Nah ini catatan beliau karena beliau sangat kuat memberikan pendidikan karakter kan gitu kemarin Pak Jamil. Itu baru Al-Wasliyah. Satu contoh. Muhammadiyah juga gitu. Yang lain. Ma'arif. Seharusnya disetarakan gitu. Itu maksudku. Kalau kalian lihat udah setara belum kira-kira yang 5 hari ini? Pak Jamil jawab. Nggak ketawanya Bang Jamil, aku jadi sakit perutku. Karena nggak setara menurut beliau. Ya justru nggak setara itu Pak. Selanjutnya bukan hanya faktor karakter, juga kita Sumatera Utara ini terdiri 33 kabupaten kota. Ada yang di dekat pantai, ada yang di gunung, bahkan ada yang dekat-dekat danau. Saya dapat informasi beberapa hari yang lalu, bahkan ada di sekolah di dekat Danau Toba itu, kalau mau ke sana dia tuh harus berlayar dulu, naik sampan atau naik kapal untuk mencapai sekolahnya. Jadi kalau misalnya pulangnya jam 4 atau pulang jam 4:30, kapan lagi sampai ke situ? Itu juga itu faktor geografis. Jadi faktor geografis ini juga kajian juga, tidak cukup hanya faktor keilmuan atau pendalaman kurikulum. Tidak cukup juga oke lah karakter secara itu garis besarnya, tapi geografis itu juga dipikirkan. Jadi kalau daerah misalnya di daerah Tabaksel sana yang jauh-jauh misalnya, atau daerah Humbang Hasundutan sana yang jauh jaraknya, ini juga terpikir. Ini harus berpikir. Jadi kita juga harus lihat ini secara holistik, secara komprehensif. Tidak bisa kita langsung menjustifikasi bahwa ini bisa. Tapi kan dia sudah melalui kajian katanya. Kajiannya artinya kajiannya bagus, sudah melalui kajian, tapi lebih didalami lagi kajian. Saya tetap menyampaikan ya, lain gubuk lain ikannya, itu saja yang saya sampaikan. Di sila kelima itu keadilan sosial itu bukan hanya pajangan ya Pak. Berarti kesetaraan itu adalah keadilan. Nah kesetaraan itu
maunya dikaji. Iya. Itu yang dari beberapa Betul. masukan yang saya dapat dari hasil berapa kali kita ngobrol tentang pendidikan ini, relatif ke kesetaraan, Iya. terutama di sekolah negeri. Karena kalau sekolah swasta seperti Bang Masrul tadi bilang, ada yang memang iurannya itu sampai jutaan, ya kan, Bang? Ada yang ratusan, mungkin ada yang juga mensubsidi, mungkin seperti sekolah Bang Jamil, dia malah subsidi anak yang Ya. tidak mampu Iya, ada segala seperti macam. itu. Nah, sementara kalau disetarakan dengan satu kebijakan, adil nggak menurut Bang Masrul? Dari pertanyaan abang udah terjawab itu. Nggak mau Bang Masrul memastikan ya? Saya memastikan gini, tadi saya jawab seperti tadi juga. Orang yang nggak setara kita berlakukan dengan kebijakan yang setara. Ya. Ini kan nggak adil, nggak cocok. Ya, kita bilang lah, kayak aku yang pakai kereta Ya, sama abang yang pakai mobil, Ya. disuruh ngebut di jalan tol, nggak bisa. ya nggak mungkin. Ya. Atau kalau mau diberikan kita tuh sumbangan, aku yang pakai mobil diberikan sumbangan 100.000, abang yang punya kereta diberikan sumbangan 100.000 juga. Iya, rugi juga, Untuk Bang. kesetaraan, kan nggak cocok. Iya, aku bisa jalan seminggu, abang cuma Jalan setengah jam, ya kan? Nah, kan nggak cocok kan gitu kan? Jadi kesetaraan itu kan nggak situ, nggak timbang emas dia gitu kan? Jadi kita berharap ini oke diterima kan. Kalian gimana pun menerima, karena nggak mungkin kita menolak Ya. apa yang sudah diturunkan pemerintah. Cuman kalian tetap mengusahakan ada kajian lanjut yang Ya. bisa yang untuk Ya, lebih meluruskan dan menyetarakan sehingga karakter bangsa itu betul-betul Ya. Pancasila kan. Bahkan yang dimaksud dengan keadilan sosial, adil itu kan kalau dalam kajian agamanya al-adil itu kan artinya bukan hanya sekedar sama rata, tapi menempatkan pada tempatnya. Iya. Jadi itulah proporsional. Jadi Itu dia. oke, terapkan 5 jam misalnya 5 untuk- hari misalnya. 5 hari, tapi untuk di siapa Iya. ya, gitu. Dan lebihkan untuk siapa. Iya. Kurangi untuk siapa. ya. Betul. Nah, karena ada yang sanggup untuk itu, ada yang tidak. Iya. Dilihat Jadi, situasi dan Tapi kondisi. kajiannya harus terukur dan terpublish dengan baik dan benar. betul. Sehingga orang pun bisa masuk akal kan Bang Masri. Siap. Ke Bang Masri kan nggak mungkin kalau Bang nggak- Masrul, Bang. Bang Masrul, sorry maaf Bang, maaf. Lupa aku nggak sanggup pula aku motongkan satu kambing itu. Dan sedikit Pak, saya tambahkan, jadi sama itu dengan kurikulum. Contoh kurikulum Merdeka yang diterapkan itu kan itu sifatnya kan bertahap. Bahkan ada namanya sekolah di piloting dulu untuk menerapkan kurikulum. Iya. Kalau di madrasah itu namanya madrasah piloting. Tidak semua madrasah menerapkan kurikulum Merdeka di awal-awal. Begitu juga di sekolah itu yang menerapkan kurikulum Merdeka itu adalah sekolah penggerak. Tetap di piloting juga. Tetap jadi piloting. Berapa tahun itu piloting? Dari 2021 semenjak COVID udah dimulai. Oke. Udah mencoba mempiloting dengan sekolah penggerak, guru penggerak. Ini kita bicara yang dulu ya. Ini kita bukan membantah menteri yang sekarang enggak. Jadi kita dicoba mempiloting 2024 dengan keputusan menteri nomor 12 Iya. tahun 2024 baru diberlakukan kurikulum Merdeka. Tapi itu punya spelling lagi sampai 2026. Iya. Jadi makan waktu dan perlu piloting. Cuman ada orang yang salah berpikir, ganti menteri kok ganti kurikulum, kan gitu. Saya mau katakan gini Bang, kurikulum nggak pernah diganti loh Bang. Nggak pernah kurikulum diganti. Sistemnya diganti ya. Nggak, sistemnya juga diganti. Kurikulum diadaptasi sesuai dengan perkembangan. Oh, kalau itu Iya. aku setuju. Kurikulum Karena diadaptasi. adaptasi manusia. Nah, biasanya ngadaptasinya 10 tahun sekali. Oke. 10 tahun sekali diadaptasi, punya waktu tuh uji coba dalam 2 tahun, 2 sampai 3 tahun. Jadi piloting itu udah minimal 2 tahun. Iya, ada 2 tahun. Kurikulum K13 di piloting juga dulu. Kurikulum Merdeka di piloting juga. Kan gitu kan? Itu sekarang kurikulum apa yang dipakai? Kurikulum Merdeka juga masih kan? Ya, Kurikulum ini kan, Merdeka. ini nggak masalah kurikulum sekarang, Bang. Ya, nah, nggak. ini masalah implementasi jam didik. Nah, itulah tadi maksud saya, sebaiknya 5 hari ini tetap dilaksanakan, tapi ada sekolah-sekolah pilotingnya. Jadi bisa dievaluasi ke depan. Jadi tetap berjalan program itu, tapi dengan berbagai catatan tadi. Nah, itu tadi. Jadi kalau dia sekolah piloting untuk menerapkan 5 hari ini, dia akan dikaji apa kelemahan, apa plus minusnya. Tidak jadi itu. Pembenahannya? Bagaimana pembenahannya? Saya pikir itu lebih arif dan bijaksana. Sepertinya orbiter, karena
yang duduk di sini orangnya pas. Aku pun nggak bisa banyak cakap. Karena apapun yang aku tanyakan ada balasan yang masuk akal. Sangat masuk akal. Bahwa tidak ada yang serta-merta seketika dan juga tidak ada paksaan. Itu yang menjadi masalah di masyarakat mungkin. Tapi masyarakat tetap seperti tadi Bang Masrul, Bang Jamil mengatakan menolak itu tidak. Tidak Menolak tidak. Tetapi adjustment dan penelitian lebih lanjut itu perlu dilakukan. Mungkin masyarakat di rumah juga berpikir seperti itu. Jadi kami sudah bicarakan di sini, kalian di rumah yang menentukannya. Sampai ketemu kita di orbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang.